Tahun 2021, Alia menjalani program KKN di sebuah desa terpencil di pesisir pantai. Desa itu tidak seperti kebanyakan desa lain. Jumlah penduduknya sedikit, rumah-rumah berdiri berjauhan. Suasana terasa sunyi. Para peserta KKN laki-laki ditempatkan di lorong A, sementara para peserta perempuan tinggal di lorong B, di sebuah rumah panggung kayu yang sudah lama kosong. Rumah itu tampak rapuh, dengan hanya 2 kamar dan tanpa sekat di ruang utama. Kamar mandinya terpisah di luar rumah, berdampingan dengan sumur tua. Di belakang rumah terbentang tambak udang dan ikan, sementara di sekelilingnya hanya ada tanah kosong dan pohon kelapa. Malam pertama, sesuatu sudah terasa tidak beres. Lampu di ruang utama tiba-tiba meredup dengan sendirinya, seperti ada sesuatu yang menutupinya. Dan kejadian itu terulang setiap malam, di jam yang sama. Alia mulai melihat sesuatu yang lebih aneh malam itu. Ia melihat sosok laki-laki berjalan perlahan di depan jendela. Awalnya ia mengira itu warga sekitar, tapi jendela rumah panggung itu sangat tinggi. Mustahil jika itu manusia biasa. Memasuki minggu kedua, gangguan mulai terasa nyata. Alia dan Rina mengalami hal yang sama. Saat mandi di siang hari, mereka mendengar suara aneh di telinga kiri. Suara seperti kaset rusak, seolah ada yang berbisik tepat di samping mereka. Nisa dan Rara juga mulai mengalami mimpi buruk yang aneh dan berulang. Mimpi yang terasa nyata. Sementara Naya dan Safa mulai melihat sesuatu secara langsung. Mereka sering terbangun di tengah malam dan melihat sosok tinggi dan besar berdiri diam di sudut kamar berdiri memperhatikan. Sampai suatu hari menjelang waktu maghrib, mereka saling bercerita. Dan saat itulah, mereka tahu mereka diganggu. Hari itu juga mereka memutuskan untuk pindah. Tidak peduli bagaimana caranya, mereka tidak ingin menghabiskan 1 malam lagi di rumah itu. Mereka mengambil wudhu di sumur dengan perasaan gelisah, lalu sholat bersama dalam ketakutan. Setelah itu, mereka bergegas mengemasi barang seadanya. Namun saat hendak keluar rumah, sesuatu terasa berbeda. Suasana mendadak jauh lebih mencekam, seolah ada yang tidak mengizinkan mereka pergi. Rara tiba-tiba panik. Wajahnya pucat, matanya menatap tajam ke arah sumur. Detik berikutnya, mereka semua berlari. Mereka terus berlari menuju ujung lorong, berharap menemukan seseorang. Tapi desa itu kosong. Baru mereka sadari, seluruh warga sedang berada di rumah duka. Tidak ada satu orang pun di sekitar. Tidak ada bantuan. Dengan sisa tenaga, mereka menuju masjid di ujung lorong. Masjid itu sepi, terlalu sepi. Mereka mencoba menenangkan diri, berkumpul di dalam. Tapi saat Nisa hendak ke kamar mandi, pintu kamar mandi terbanting keras dengan sendirinya. Mereka menjerit, berlari keluar dan berkumpul di teras masjid dalam ketakutan. Tidak ada yang berani menoleh. Mereka mencoba menghubungi tim KKN lain, tapi tidak ada yang bisa datang malam itu. Untuk keluar desa pun tidak memungkinkan. Beberapa saat kemudian, akhirnya warga datang dan membantu. Mereka dipindahkan ke rumah seorang nenek di lorong yang sama. Malam itu mereka pikir semuanya sudah selesai. Saat semua sudah berkumpul di ruang tamu dan nenek masuk ke kamarnya, terdengar suara dari luar. Suara seseorang menimba air dari sumur. Jelas, dekat, berulang. Padahal tidak ada siapa-siapa di luar. Sejak saat itu, mereka menyadari, gangguan itu belum benar-benar pergi. Selama sisa masa KKN, mereka hanya berani datang ke rumah lama saat siang hari. Begitu matahari mulai tenggelam, mereka segera kembali ke rumah nenek. KKN itu memang berhasil mereka selesaikan, dan rasa syukur karena berhasil pulang dalam keadaan selamat.